Selamat pagi UCC. Pagi ini kita mau sama-sama berdiri, kita mau hormati hadirat Tuhan. Yuk kita mau fokus sama Tuhan pagi ini. Kita mau nikmatin hadiratnya. Mau nikmatin kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami minggu ini. Tuhan menyegarkan hati kami. Kami mau nikmati Tuhan. Yes Lord. Wow. Yesus kekasih jiwaku. Thank you Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
menikmati hadirat-Mu, Bapa. Oh, ini ucapan syukurku hanya bagi-Mu. Oh, Kau terindah Tuhan. Mari kita saat teduh sesaat. Kebaikan-Mu gak pernah ada habisnya Tuhan. Selalu baru setiap hari. Kami segar pagi ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami sebagai persembahan bagi-Mu Bapa. Thank you. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Yes Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Come on church, sing it. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup
buat Tuhan Allah kita, amin. Sebab Tuhan Allah kita adalah Dia Raja segala Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bernyanyi dan menari buat Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan Allah kita, Raja Maha Tepuk Besar. tangan UCC, Amin. come on. Yo. Yo. Yes, mari kita menari buat Tuhan. Coba berikan senyum yang terbaik buat kiri kanan kita, amin. Ya. Tuhan Raja Maha Besar, Yes. mari datang penyembah Dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang penyembah Dia. Sebab Tuhan pencipta dunia ini, amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan sukacita. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari kita bertepuk tangan dan nyatakan Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan Raja Maha Besar, Yes. mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya, Mari bersuka cita, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Kita menari buat Tuhan Allah kita. Yes. Sama-sama bertepuk tangan, muliakan Tuhan Allah kita. Lewat pujian, lewat gerakan tubuh kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Katakan Dia pencipta. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka cita, Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha dengan bersuka, amin. Dengan bersuka Bernyanyilah, dia batu keselamatan. puji Dia Tuhan Sekali lagi katakan Raja dengan bersuka, amin. Besar. Dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Katakan lagi sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebelah sini tepuk tangan, come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan. Ceritakanlah
Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau ceritakan kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, dan semua perbuatan-Mu. Sing it church. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. One, two, three, sing it. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on, clap your hand for Jesus. Come on, church. Katakan. Sebab Tuhan maha besar Oh, dan sangat terpuji, yes. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Give it up for Jesus. Katakan Yesus dahsyat. Amin. Dahsyat. Amin. Sebab Tuhan Allah kita Tuhan maha besar dan Dia sangat terpuji. Hanya Dialah tempat kita berlindung. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kami datang saat ini Tuhan membawa ucapan syukur kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Mari pagi hari ini buka setiap hati kita mau intim dengan Tuhan Allah kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Yes. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, sebab kasih Tuhan, Sebab kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, sebab kasih Tuhan, sebab kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam setiap hati kami Tuhan pagi hari ini, mungkin di antara kami membawa setiap kesesakan, tapi kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Amin Yesus. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Allah kita, lagu ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, yes Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, Dalam setiap kesesakan Tuhan, di dalam kesesakan, dalam setiap kemenangan kami, di dalam kemenangan.
kekuatan kami. Engkau yang memegang kendali setiap kehidupan kami. Kami datang ke tempat ini Tuhan membawa setiap kesesakan kami, permasalahan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau lah yang akan memenangkan setiap kami. Haleluya Yesus. Sebab Engkau lah Tuhan Allah kami, Raja kami. Yes. Engkaulah Yes, Lord. Tuhan. That's you are the God. Engkaulah Raja. You are the Lord Almighty. Let's sing the song from your heart. All of our mind. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Let's declare that you are my the God, not ourselves. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Yes, Lord. Engkaulah Raja, This is our prayer. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Yes, Lord. Engkaulah Raja, Kau Raja dalam hidup kami. berdaulat atas hidupku, Kedaulatanmu kami akui dalam hidup kami. Ku berserah penuh. ku berserah penuh, ku berserah Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, God. Yes, Lord. Kau ada di dalam kami. Roh-Mu Kau tinggalkan dalam kami. Roh yang akan menerangi pikiran dan hati kami. To understand your word. Meresap tidak hanya dalam pikiran kami, tapi terinklinasi, termeterai baik dalam hati kami itu. Sehingga kebenaran itulah yang menjadi parameter dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain. No other. No other. Kami berdoa sungguh Tuhan Yesus di waktu ke depan. Kami serius mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup ini singkat. Kami gak mau sia-siakan waktu yang ada. Jadikan kami orang, beranugerahlah Tuhan kepada kami. Supaya kami memutuskan yang tepat. Mengambil kesempatan di waktu ini dengan tepat. Kami gak mau main-main Tuhan. Kami singkirkan apa yang dapat mengganggu hati dan pikiran kami. Kami parkirkan dulu itu, kami serahkan kepada Tuhan. Dan waktu ini kami mau serius mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu
adalah firman di mana Engkau yang sendiri adalah Engkau sendiri. Kami percaya. Kami bilang bahwa Tuhan berdaulat, biarlah itu berlaku di waktu ini juga. Engkau berdaulat Tuhan untuk bicara dan kami mendengarkan apa yang jadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Beranugerahlah kepada setiap kami untuk kami mampu diam sebentar, duduk dengan serius mendengarkan Tuhan berbicara lewat hamba. Ini waktu kami mau tangkap isi hati-Mu dengan baik-baik. Sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Beranugerahlah. Tolong setiap kami Tuhan. Yang masih berjuang. Untuk menatap pikiran dan hati kami. Tolong Tuhan Yesus. Tolong. Tolong. Untuk menata pikiran dan perasaan kami. Supaya perilaku kami Tuhan menjadi perilaku yang mengagungkan Tuhan. Tolong kami, beranugerahlah. Karena kami tahu tanpa anugerah-Mu tidak bisa. Makasih buat siang ini. Sebentar hamba-Mu akan berbicara. Kami tahu apa yang disampaikan telah Kau sampaikan lewat pikiran dan hatinya, supaya sampai kepada setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengaku anak-Mu, yang mengaku bahwa percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, boleh tahu juga, memahami juga bahwa Tuhan hadir di tempat ini, memandang setiap hati dan pikiran, memandang setiap apa yang kami kerjakan di waktu ke depan ini. Tolong kami, beranugerahlah. Makasih buat cinta-Mu dan sayang buat kami. Makasih, makasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita sama-sama mau kasih tepuk tangan buat Ko Ferry Felani. Thank you Ko. Shalom. Selamat pagi UCC. Bagaimana kabarnya semua? Oke, saya percaya kita semua siap untuk belajar kebenaran pada pagi hari ini. Amin. Langsung saja kita buka Alkitab kita, Galatia 6 pasalnya ayatnya yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Mari kita belajar sesuatu. Saya minta izin dulu, mungkin hari ini saya sedikit lebih panjang. Saya nggak berani janji, tapi saya akan usahakan tidak terlalu lama. Saya cuma memastikan bahwa saya akan membahasnya sampai tuntas supaya tidak ada kekeliruan dalam pemahaman, terutama dalam penerapan, gitu ya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu rekan-rekan semua, hari ini saya mau bicara tentang hukum tabur tuai. Gereja hari-hari ini banyak yang kurang suka dengan prinsip atau hukum tabur tuai. Saya bisa mengerti karena kita pernah menemukan atau Bapak Ibu juga pernah menemukan bagaimana khotbah-khotbah tentang tabur tuai ini dibagikan dengan tujuan yang manipulatif oleh gereja tertentu, oleh pengkhotbah tertentu. Dikhotbahkan, diajarkan tentang hukum tabur tuai, tapi tujuannya adalah untuk dapetin keuntungan dari orang Kristen, dari jemaat, tanpa menjelaskannya secara proper menurut firman Tuhan. Akhirnya ada orang-orang yang akhirnya kurang suka dengan khotbah atau pengajaran hukum tabur tuai karena merasa paling gue dimanfaatin gitu ya. Sehingga akhirnya orang nggak menyadari bahwa hukum ini punya dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini kita mau belajar karena ternyata firman Tuhan berbicara tentang hukum tabur tuai dengan begitu dinamis, dengan begitu luar biasa, dan itu menyentuh seluruh aspek hidup kita. Dan kalau kita tidak hidup di dalamnya, kita akan kehilangan apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu boleh menilai sendiri apakah khotbah ini lahir dari manipulasi atau lahir dari
sebuah tujuan yang baik untuk mengajarkan kita sebagai orang Kristen menerapkan prinsip tabur tuai. Alkitab bilang memulai dengan kata tadi, jangan sesat. Jangan sesat, ini sebuah kalimat yang keras. Kenapa? Karena jemaat Galatia adalah jemaat yang problematik. Orang Kristen yang bermasalah, punya masalah dengan yang namanya kemunduran rohani yang tidak disadari. Mereka merasa mereka beribadah, tapi nyatanya mereka memulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Paulus bicara sangat keras, bahkan menegur di pasal-pasal lain mengatakan, hai orang Galatia yang bodoh. Karena ternyata orang-orang Galatia ini orang Kristen yang tidak bertumbuh, tapi merasa dirinya bertumbuh. Dan dikatakan dimulai dengan satu peringatan keras, jangan sesat. Ini bukan ngomongin sesat secara doktrin saja, tapi sesat dalam kehidupan. Sesat dalam arti arah, jalan, langkah kita. Kata sesat di sini berasal dari sebuah bahasa Yunani atau kata Yunani planao, yang artinya tertipu. Tertipu. Jangan kamu tertipu. Atau dalam arti lainnya planao itu artinya error. Jangan kamu error. Jangan kamu error cara berpikirnya. Jangan kamu error sikapnya, sikap hatimu. Jangan kamu out of a way. Jangan kamu tuh keluar dari jalan yang seharusnya. Jangan kamu away from the correct path atau away from the correct direction. Jangan kamu menjauh dari arah dan jalan yang benar. Jangan kamu going into the wrong direction. Itu kata planao. Jadi ketika Paulus bilang jangan sesat, ini ternyata peringatan serius. Ternyata ada orang-orang Kristen yang tidak sadar dia tersesat. Bukan karena salah doktrin Tritunggalnya, tapi dia tidak hidup dalam hukum tabur tuai. Dia gak mempercayainya, tidak hidup di dalamnya sehingga arah hidupnya tersesat. Kalau kita ingin punya cara hidup benar, jalan hidup benar, berjalan dalam rencana Tuhan dan direction yang benar, ternyata kita perlu menyadari dan mengimplementasikan hukum tabur tuai ini dalam hidup kita. Dikatakan jangan kamu sesat, lalu apa kita bilang? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ternyata orang Kristen yang tidak mempercayai hukum tabur tuai dan tidak menerapkannya dengan benar hidupnya adalah itu bentuk kita mempermainkan Allah. Saya ingin mengutip sebuah terjemahan lain dalam bahasa Inggris. New Living Translation bilang, don't be misled. Dia bilang begitu. You cannot mock the justice of God. Jadi ketika Alkitab dalam bahasa Indonesia bilang jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dalam terjemahan New Living Translation dibilang kamu jangan salah dipimpin. Kamu gak bisa mocking itu apa ya? Menghina, merendahkan, meremehkan keadilan Allah, the justice of God. Kalau kita percaya Allah itu kasih, maka kita juga perlu percaya bahwa Allah itu adil. Itu secara doktrin. Dan bentuk atau manifestasi dari keadilan Allah adalah dengan memberikan dan menciptakan hukum tabur tuai di hidup kita Bapak Ibu. Jadi hukum tabur tuai itu adalah bukti kita percaya keadilan Tuhan. Bahwa apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Itu artinya Allah adil. Jadi kita sesat kalau kita tidak percaya hukum ini. Itu artinya kita sedang menghina dan meremehkan keadilan Allah. Kan Allah kan penuh kasih, gak mungkin lah aku tabur apa tuai apa. Justru Anda gak paham bahwa dia itu adil. Karena Allah yang adil adalah Allah yang meng-create sebuah sistem dan hukum yang namanya tabur tuai. Sehingga apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup yang kita jalani hari ini adalah hasil tuaian dari apa yang kita tabur di masa lalu. Betul gak? Kalau hari ini Anda punya pernikahan bahagia, pernikahan Anda kuat dan kokoh, saya yakin 100% apa yang Anda tabur di pernikahan Anda itu pasti baik di masa lalu. Tapi kalau hari ini Anda punya pernikahan gak karu-karuan, coba cek, pasti di masa lalu ada salah pilih, Anda merendahkan pasangan, ada kebohongan di situ, betul gak? Karena apa yang kita alami hari ini adalah tuaian dari apa yang kita tabur di masa lalu. Keuangan kita berantakan hari ini, itu tuaian dari apa yang kita tabur di masa lalu soal bagaimana kita mengelola uang dan menggunakan uang dalam hidup kita. Kalau kita tidak dipercaya sama atasan, nggak dipercaya sama keluarga hari ini, nggak dipercaya itu cuma result, cuma hasil tuaian dari apa yang kita tabur di masa lalu. Kita menuai, kita menabur kebohongan, kita menuai ketidakpercayaan. Nah karena itu kita mau belajar hukum ini, karena kita bilang jangan sesat. Ada banyak orang yang tersesat arah hidupnya karena tidak menerapkan hukum ini dengan benar. Kalau kita tidak pernah nabur apapun di hidup kita nggak pernah menabur hal yang baik di hidup keluarga kita, dan kita expect menuai hal yang baik. Nabur nggak pernah nih, nggak pernah yang baik. Atau yang nabur yang buruk yang ditabur.
terus kita expect tuayan yang baik, itu namanya sesat Bapak Ibu. Jadi orang Kristen tuh gak perlu sesat secara doktrin dulu deh. Ini kita expect tuayan yang baik karena naburnya jelek aja itu udah sesat ternyata. Karena kalau orang menuai tapi dia gak nabur, cuma maling yang buat itu. Betul gak? Cuman maling yang nuai tapi dia gak nabur. Tapi orang Kristen yang menabur dia pasti menuai. Nah ini prinsip, ini adalah kita harus mengerti bahwa hukum tabur tuai itu adalah hukum alam yang Allah ciptakan di bumi ini, hukum alam yang mengatur hidup dunia kita, makhluk hidup di ini. Tapi sekaligus itu hukum rohani yang kita juga harus terapkan dalam hidup kita secara rohani. Jadi secara hukum alam dia benar, secara hukum rohani dia juga berlaku. Makanya kalau kita nggak percaya hukum ini dan tidak hidup di dalamnya, kita tersesat ternyata. Dan kita mempermainkan Allah. Kita tidak percaya the justice of God. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, bukti kita menghormati keadilan Allah adalah, yuk pahami hukum ini dengan benar, pelajari dengan benar, dan terapkan dengan benar. Karena apa yang Anda tabur, karena apa yang ditabur orang katanya, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hukum tabur tuai itu berlaku di setiap bidang hidup kita. Semua bidang. Jadi ini nggak hanya ngomongin duit doang. Kalau gereja bilang, yuk kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Iya itu iya. Tapi hukum tabur tuai itu berlaku di pernikahan Anda. Hukum tabur tuai itu berlaku di kesehatan Anda. Apa yang Anda tabur dalam hidup Anda setiap hari itu akan menentukan Anda menuai kehidupan yang sehat yang seperti apa. Itu berlaku dalam keuangan Anda. Itu berlaku dalam pelayanan Anda. Anda ingin punya pelayanan seperti apa tergantung Anda tabur selama ini. Kalau selama ini pelayanan gak disiplin, semau-maunya, berharap dipromosi sama Tuhan, Anda gila kayaknya. Betul gak? Kita belak-belakan aja nih. Banyak orang Kristen yang menabur pelayanan yang gak disiplin semau-maunya, berharap dikasih jadwal sama Tuhan sebanyak-banyaknya. Tuhan juga masih waras Bapak Ibu. Gak ngasih orang yang bertanggung jawab. Orang dunia aja gak bakal ngasih orang promosi, orang yang gak tanggung jawab. Terus kita hidup sembarangan, pelayanan sembarangan, dan expect diurapi sama Tuhan. Nonsense. Di keseharian kita tidak punya urapan hasil dari hidupan doa, berharap di pelayanan ada urapan mengalir, nggak masuk akal. Itu bertentangan, itu sesat. Betul nggak? Ini simple, hukum ini sederhana, tapi ini berlaku di seluruh aspek hidup kita. Memenangkan jiwa, itu juga berurusan sama tabur tuai. Kita expect pasangan kita bertobat. Orang tua kita bertobat. Pernah nabur nggak? Pernah doain mereka nggak? Cuman sekali. Pernah kasih firman gak? Takut tersinggung. Bapak Ibu gimana ada sebuah buah rohani muncul. Orang akhirnya bisa lahir baru dan percaya Yesus. Kalau kita nabur aja gak berani. Mau melalui kesaksian kita. Mau ayat firman Tuhan dari UCC dikirim ke suami kita. Karena ada orang yang cuma bilang, Pastor doain ya supaya suami saya bertobat. Oke, terus kamu ada peran apa? Pernah bersaksi sama suamimu gak? Kesaksian yang simpel-simpel aja, gak usah paksa dia ke gereja dulu deh. Kesaksian aja kamu ngalamin sama Tuhan. Gak berani pastor, gitu. Ya kalau kamu mengalami sesuatu, kamu cerita. Dia gak dipaksa, dia gak disindir pakai ayat, dia gak marah kok. Tapi tabur sesuatu. Tapi dia expect, istri-istri tertentu berharap suaminya bertobat, lahir baru. Tapi gak pernah nabur apapun dalam hidupnya. Itu sama aja kayak doain tanah kosong, tumbuh pohon pisang. Ya gak bisa dong Bapak Ibu. Harus ditanam dulu benihnya, baru didoain supaya tanahnya tumbuh sesuatu, ya enggak? Makanya hukum tabur tuai ini berlaku dalam semua aspek. Parenting kita, karir kita, pernikahan kita, pelayanan kita, keuangan, kesehatan, memenangkan jiwa, pertumbuhan rohani. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Dan selalu tuaian itu lebih gede daripada taburannya. Yang kita tabur benih yang kecil, betul enggak? Yang kita tuai, buah yang besar. Makanya yang kita tabur hal kecil. Cuman ngatain anak kita goblok. Cuman gak punya waktu buat dia. Kayaknya sepele lah. Justru yang kecil ini create hal yang besar. Itu hukum tabur tuai. Yang kita sediakan waktu mungkin kayaknya sepele ya. Bilang I love you, peluk. Anak-anak kita cuman main sama dia. Kayaknya gak gimana-gimana. Tapi itu create harga diri yang kuat dalam diri anak-anak kita. Karena apa yang Anda tabur itu kecil. Tuainya selalu besar. Karena itu jangan remehkan apa yang kita tabur Bapak Ibu. Amin. Karena itu kita mau belajar hukum ini. Dan hukum tabur tuai dikatakan dari firman Tuhan bilang sendiri apa yang Anda tabur.
Karena apa yang orang tabur, itulah yang kita tuai. Kita menyebut tabur tuai ini sebuah hukum, atau lebih saya mungkin menggunakannya sebuah sistem. Karena Allah itu bekerja by system, Bapak Ibu. Allah yang dinamis, yang bisa melawat tak terduga, yes, sekali waktu Tuhan tuh punya cara yang unpredictable, tetapi Tuhan juga Tuhan atas sebuah sistem. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai seterusnya 30 something, itu memberi tahu kita bahwa ketika Allah menciptakan manusia, bumi dan isinya, Allah itu berurutan. Dan dia menciptakan langit dan bumi, siang dan malam gitu ya. Ada benda penerang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja melalui sebuah sistem. Buktinya tiap hari kita tidak perlu doa, Tuhan aku berdoa supaya besok pagi. Nggak perlu. Karena kita tahu ada sebuah sistem jam tertentu di Indonesia itu pagi. Sistem itu Tuhan yang create, Bapak Ibu. Jadi makanya jangan anti sistem. Walaupun nggak sebuah sistem dari Tuhan, tapi Allah juga bekerja dengan sebuah sistem. Kita perlu memahami sistem yang Allah ciptakan, bekerja sama di dalamnya, mengambil keuntungan di dalamnya, supaya kita bisa mengerjakan isi hati Tuhan melalui sistem tersebut. Orang Kristen kalau di karismatik suka mengalir gitu ya Bapak ya. Kita terus mengalir, ikut tuntunan Roh Kudus. Oke, boleh, sekali-kali kita mengalir. Tapi kita harus paham untuk bekerja dalam sebuah sistem. Karena mengalir pun itu ada sistemnya. Pernah lihat gak air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ke tinggi? Enggak kan? Karena sistemnya adalah air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Itu sistem loh. Kalau diubah hukumnya gak bisa. Kecuali disedot itu air. Pakai sedotan dia naik ke atas. Karena ada gaya tariknya, sedotnya begitu. Itu pun sebuah sistem. Makanya kita harus perlu memahami bahwa tabur tuai adalah sebuah sistem yang Allah create. Dan ketika orang melihat hukum ini, yuk kita pakai kacamata yang baru. Kalau kita pernah mendengar hukum tabur tuai diajarkan dengan motif yang manipulatif untuk kepentingan tertentu. Hari ini kita mau jadi orang Kristen yang merdeka dan tidak traumatis. Hanya karena pengajaran yang salah, hanya karena manipulasi yang kita pernah alami. Karena iblis kerjanya begitu, membuat kita kapok dengan hal-hal tertentu, hal-hal baik. Wih, tabur tuai, pasti gereja ada maunya nih, begitu. Terus kita trauma. Dan kita akhirnya menghindari hukum yang Tuhan ciptakan. Kita kena trapnya iblis. Gitu kan? Iblis yang kepengen kita nggak nabur supaya kita nggak nuai. Karena itu yang ditinggalkan bukan hukum tabur tuainya, traumanya. Yuk kita hidup dalam hukum ini. Karena ini menyentuh semua aspek kehidupan kita. Galatia 6 ayat yang ke-7 tadi bilang jangan sesat. Terus bilang apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ayat yang ke-8-nya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa menabur dalam dagingnya. Kalimatnya rada susah. Saya ganti dengan terjemahan firman Allah yang hidup, FHYH, terjemahan lain bahasa Indonesia. Dibilang begini, apabila ia menabur untuk memuaskan keinginannya sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat dan pasti ia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Menarik. Firman Tuhan dalam FHYH mengatakan apabila ia menabur untuk memuaskan keinginannya sendiri. Jadi kalau hukum tabur tuai kita pakai dengan motif yang salah, ternyata hukum ini akan bekerja dengan cara yang salah. Hukum tabur tuai ini ada bukan untuk kepentingan kita saja Bapak Ibu. Walaupun Tuhan ciptakan hukum ini untuk menolong manusia bisa survive di bumi ini. Tetapi pada dasarnya hukum tabur tuai ini adalah cara Allah bekerja. Kalau kita nggak paham, kita akan menuduh bahwa, kalau gua percaya hukum tabur tuai berarti aku mengandalkan kekuatanku sendiri dong. Di mana letak Allah dalam hukum tabur tuai? Saya beritahu, yang pertama, letak Allah di mana? Dialah yang menciptakan hukum ini. Satu itu. Yang kedua, Alkitab bilang, nanti kita lihat ayatnya, Allah lah yang memberi benih bagi si penabur. Di mana letaknya Allah? Ya di situ. Yang ketiga, ketika kita menabur, Allah lah yang memberkati benih tersebut supaya tumbuh. Makanya ada zaman dulu di tanah yang gersang, mereka berdoa minta hujan. Dan itu hujan bukan manusia yang setting. Nggak perlu panggil Mbak Rara untuk gitu-gitu ya. Itu Tuhan yang turunkan untuk, itu bukti itu the blessing of God. Menuai
Alkitab bilang kamu akan menuai kalau kamu gak menjadi lelah. Kekuatan Tuhan berikan untuk menuai, itu pun dari Tuhan. Dan kuasa menikmati tuaian, itu juga Tuhan yang berikan. Di mana Tuhan? Hey, hukum tabur tuai is all about God. Simple. Pengajaran yang salah membuat hukum tabur tuai is all about me. Kan begitu kan? Padahal it's all about God. Tuhan ada di situ. Itu bukti keadilannya. Dia mau kita hidup di dalam hukum tersebut. Karena hukum tabur tuai diciptakan untuk keuntungan kita. Walaupun untuk kepentingan Tuhan, tapi juga untuk kepentingan kita. Supaya kita bisa survive. Orang zaman dulu lebih ngerti hukum tabur tuai karena hidupnya di alam, Bapak Ibu. Hukum tabur tuai itu ada bukan supaya kita kalah. Supaya kita menang dalam kehidupan. Betul nggak? Hukum tabur tuai itu ada supaya kita pulih. Bukan supaya bangkrut, bukan. Kita nggak memanfaatkan hukum tersebut, makanya kita kalah. Makanya kita hancur. Atau kita menuai sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Hukum tabur tuai ini betul-betul harusnya membuat kita excited. Karena hukum tabur tuai adalah bukti dan manifestasi dari keadilan Allah. Hukum tabur tuai menolong kita untuk bertumbuh, berkembang. Menolong kita untuk pulih dan berkemenangan. Dan yang paling penting adalah hukum tabur tuai itu didesain untuk kepentingan kerajaannya. Supaya kita hidup dalam rencana Allah. Dan mengerjakan seluruh kehendak-Nya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita gak bisa menuai kepercayaan kalau kita gak pernah menabur kejujuran. Kita gak pernah menabur hidup yang bertanggung jawab. Kita gak bisa menuai anak-anak yang sehat secara mental, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kalau kita juga orang tua gak pernah menabur sesuatu yang baik dalam hidup anak-anak kita. Jadi hukum tabur tuai itu apply di parenting. Jadi kalau orang tanya, dari semua pengajaran parenting, kalau menurut Pastor Ferry yang penting apa? Hukum tabur tuai, itu dulu deh. Sebelum lu belajar ilmu lain soal parenting, hukum tabur tuai itu the paling basic dari semua pelajaran parenting yang ada. Kalau Anda naburnya benar, udah pasti nuainya gak mungkin error. Begitu kan? Pernikahan Anda gak bisa harmonis dan berkemenangan kalau kita gak menabur dengan benar. Keuangan kita, kehidupan rohani kita dan semuanya. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Saya excited banget share ayat ini. Karena prinsip ini saya alami betul dalam hidup saya. Kalau ada yang gak percaya saya gak peduli. Lu yang rugi, bukan gue. Gitu. Anda yang rugi. Kalau ada yang percaya juga gak apa-apa. Gitu. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini Tuhan memberitahu kita bahwa selama bumi ada, sistem yang diciptakan akan terus bekerja sama Tuhan. Sistem yang Allah ciptakan akan bekerja, yang namanya tak menabur menuai, dingin panas, kemarau hujan, siang dan malam. Sebuah keseimbangan, itu akan ada. Nah yang menarik Bapak Ibu, saya sering dengar ayat ini dikotbahin loh, sering. Tapi jarang dapetin angle-nya, sampai saya sadar, dalam saat teduh saya ketika saya baca kitab Kejadian, saya baru menyadari bahwa Kejadian 8 ayat 22 ini adalah penutup dari kisah air bah. Kisah air bah, kisah Nuh, memberitahu kita bahwa karena kejahatan di bumi, Allah meriset bumi jadi nol lagi. Dia nyelamatin Nuh dan keluarganya, dan sekumpulan binatang, semua dihabisin sama air bah, diriset. Dimulai keturunan itu dari Nuh lagi. Itu gambarin apa? Mulai dari nol lagi ya. Titik nol. Ketika Nuh keluar dari Bahtera, dia mempersembahkan korban di mezbah. Dan ditutup dengan ayat ini. Seakan-akan Tuhan mau ngomong begini. Nuh, kalaupun bumi diriset, semuanya punah kecuali kamu. Dan kamu harus mulai dari nol lagi. Kamu bisa membangun hidupmu dan membangun masa depanmu. Asal kamu tahu bahwa ada hukum tabur tuai di dalamnya. Jadi hukum tabur tuai itu ada untuk menolong kita ngebangun dari nol Bapak Ibu. Jangan pernah takut kalau dalam hidup Anda sedang melakukan sesuatu yang membuat Anda ada di titik nol lagi. Sama seperti bumi yang diriset. Selama Anda tahu ada hukum dan sistem Allah yang bekerja di dalamnya dan Anda apply itu dengan baik. Anda bisa membangun hidup Anda bisa membangun masa depan Anda. Ayat ini lagi beritahu begitu. Ayat ini sedang beritahu kita bahwa jangan takut. Kalau Anda harus mulai dari nol lagi usaha Anda. Pernikahan Anda dari nol lagi. Ya ampun kok berantakan semua dari nol lagi, dari awal lagi. Selama Anda tahu, selama bumi masih ada.
Nggak akan berhenti itu namanya hukum tabur tuai berlaku. Dingin, panas, kemarau, hujan, dan siang dan malam. Itu sebuah sistem yang Allah ciptakan. Hiduplah di dalamnya. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ini juga ayat yang sering dikhotbahkan. Orang karismatik suka ayat ini. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Orang karismatik nih kalau baca ayat ini, yang dia highlight tuh 100 kali lipat Bapak Ibu. Gue taruh berapa, cuan berapa. Ini udah kayak investasi di saham gorengan nih kayaknya. 100 kali lipat. Ntar dulu. Problem dari ayat ini atau penekanan ayat ini harusnya bukan di 100 kali lipat. Pertanyaannya adalah ketika dibilang menaburlah Ishak di tanah itu tuh di mana? Saya jawab, tanah Filistin. Tanah itu yang dimaksud sini, itu tanah Filistin. Apa artinya? Itu tempat yang salah. Itu tempat yang tidak seharusnya. Kita maunya Kanaan, tapi ini Filistin. Tuhan, gue gak suka dengan keadaan gue hari ini. Kerjaan gue, ini gue, gereja gue, ini gue, sebagainya. Gue gak mau nabur. Karena gue gak suka di sini. Kamu salah. Ishak itu menabur tuh di tanah Filistin. Bukan tempat yang seharusnya menurut map rohani kita kan, kepala kita kan. Tapi di tempat yang salah pun, di tempat musuh sekalipun, kalau kamu menabur, bahkan Allah bisa kasih berkat yang paling maksimal di situ. Bayangin gak? 100 kali lipat tuh bukan di Kanaan. Maksudnya bukan di tempat yang dia bayangkan yang wah gitu loh. Itu tempatnya musuh. Begitu. Kalau gak nabur, ya udah. Kita kan tidak akan lihat apa-apa. Jangan izinkan kekecewaan kita membuat kita berhenti menabur. Ngedumel gak akan ngubah keadaan. Bersungut-sungut gak akan ngubah keadaan. Menaburlah. Kalau kita pengen bikin impact, menaburlah, itu aja. Menaburlah dalam hidup keluarga kita. Punya benih, dikantongin, gak jadi apa-apa. Gak usah sombong sama benih. Benih itu gak jadi ke tanah, gak jadi apa-apa. Kita suka takut nabur, karena kita gak bisa lihat benih di hidup kita. Lihat perkataan Anda sebagai benih. Lihat keputusan Anda sebagai benih. Lihat uang Anda sebagai benih. Sebelum Anda bisa melihat itu jadi benih, takut kan? Aduh, kurang nih. Oke, kita ngomongin duit sebentar. Nabur dalam hal ngomongin uang. Aduh, hilang nih duit gue. Petani tahu banget Bapak Ibu. Kalau benih dia cemplungin ke tanah sama dia gak pernah kehilangan benih itu. Karena benih itu kan ngasilin sesuatu. Kita kalau nabur suka ngerasa kehilangan. Makanya takut kan? Makanya orang kalau masih punya orphan spirit tuh gak mau nabur. Kekep buat dirinya sendiri. Tapi orang kalau tahu dia punya mentalitas kelimpahan dia akan tabur. Kenapa? Petani itu gak pernah takut kehilangan benih dalam hidupnya. Benih yang lepas dari tangannya itu gak hilang dari hidupnya. Karena dia sedang masuk ke tanah dan create masa depan dari situ. Mungkin ada yang bilang begini, tapi kan Pak Pendeta, bentar dulu nih. Buktinya ada orang yang nabur, gak nuai itu. Realistis nih, ada loh orang yang nabur, ternyata gak nuai. Ada nih teman saya, kayaknya naburnya yang baik-baik deh di hidup anaknya, tapi gak nuai yang baik tuh. Kayaknya ada yang nabur finansial, nabur uang, nabur apa. Buktinya gak nuai itu. Oke, Bapak Ibu. Saya gak mau bohong. Ada hal-hal tertentu yang ketika orang nabur, mungkin dia gak menuai seperti yang diharapkan. Faktornya banyak kan Bapak Ibu ya. Benihnya bagus, tanahnya gak bagus, ya gak tahu. Atau ada benihnya dipatok sama binatang, dimakan, gak tahu. Tapi yang saya tahu adalah orang yang gak pernah nabur, pasti gak nuai, itu aja. Kalau gak pernah nabur pasti gak nuai. Kalau kita nabur, mungkin kita bisa kehilangan tuaian. Karena satu dan lain hal, mungkin. Tapi kalau kita gak nabur, itu udah pasti gak nuai. Makanya kuncinya apa? Jangan sampai gak nabur, nabur yang banyak. Gitu loh. Supaya kalau ada benih yang gak tumbuh, ada benih-benih lain yang kemungkinannya lebih besar untuk tumbuh. Kan begitu. Petani itu ngerti ini loh. Kita nanam cabai di rumah, cuman 1 biji. Dipatok ayam mati, selesai.
Tapi coba nanam 1000 biji cabai. Dipatok 100 pun, kalau nanamin 1000 masih sisa 900 Bapak Ibu. Gitu loh. Kita tuh, kalau gak ngerti cara kerja hukum tabur tuai itu jadi gak excited menabur. Rasa kayak beban, begitu. Karena kita gak bisa lihat ke masa depan. Hukum tabur tuai itu hanya untuk orang yang kepengen punya masa depan. Yang matanya mandangnya ke depan. Orang tuh nanam tuh gak bisa nungguin 3 jam gitu, mana gak ada tumbuh apa-apa. Ya enggak lah, gak usah ditongkrongin tuh tanaman gitu. Dia bisa tumbuhnya bisa bulanan berikutnya. Tapi kita yakin benih yang ditanam itu, kalau itu benar dia akan tumbuh. Berikutnya, Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Matius 6 ayat 25 sampai 26 ini adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tapi ngasih Tuhan, hal kekhawatiran memberitahu kita bahwa Alkitab bilang atau Yesus bilang, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir. Itu firman-Nya, jangan khawatir. Itu pesannya. Kalau kamu khawatir akan hidupmu, dibilang apa? Pandanglah burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak ngumpulin bekal dalam lumbung, tapi diberi makan dan dipelihara oleh Bapa di sorga. Lalu muncul kalimat terakhir, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, masalahnya cara baca kita, lensa kita menerapkan ayat ini tuh kayak gini. Jangan khawatir, utang gua banyak, masalah gua banyak, jangan khawatir. Karena aku melebihi burung-burung itu, Tuhan pasti pelihara. Datang ke gereja, aku punya Tuhan yang besar. Walaupun utangnya besar juga kan. Terus dia pulang. Masalah kelar gak? Enggak. Karena apa? Alkitab sebenarnya cara bacanya begini. Kamu tuh jauh melebihi burung-burung itu. Burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak ngumpulin bekal dalam lumbung. Kamu jauh melebihi karena kamu bisa menabur. Kamu bisa menuai. Dan kamu bisa ngumpulin bekal dalam lumbung. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kamu gak pernah nabur, gak pernah nuai. Gak pernah nuai gak bisa nyimpen. Ya kamu khawatir terus dong. Ternyata hukum tabur tuai diajarin untuk kita lepas dari kekhawatiran. Kita gak bisa begini, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Itu halu namanya. Anda khawatir dalam apapun. Khawatir anak saya takutnya hidupnya rusak. Ya nabur aja yang benar di hidup anak kita. Kita khawatir karena kita tahu kita akan nabur bener kan. Apapun. Ternyata cara bebas dari kekhawatiran adalah menaburlah hal yang baik. Gak percaya hukum ini. Ya khawatir terus, udah pasti. Karena Anda jauh melebihi burung-burung itu, burung gak bisa nabur, gak bisa nuai, gak bisa ngumpulin bekal dalam lumbung, dipelihara Bapa di surga. Kita melebihi burung-burung itu karena kita bisa nabur, kita bisa menuai dan bisa ngumpulin bekal dalam lumbung. Jadi, hargai bahwa kita memang diciptakan segambaran serupa dengan Allah. Allah kita Allah penabur. Matius 13 bilang Allah itu seperti anak manusia yang menabur di ladang itu adalah dunia dan dia menabur kita anak kerajaan jadi benih-benih yang terbaik. Allah itu penabur. Makanya jangan cuma jadi jemaat Bapak Ibu, jadi penabur di sini sekarang. Nah, gitu kan? Jangan ngerasa dirampas lagi. Oh, penabur gue dirampas. Pola pikirnya belum kayak petani berarti. Kalau petani nggak ngerasa kehilangan, benihnya lepas. Jangan dikumpulin, dikoleksi. Ini benih, gue plastikin terus lah. Cakep nih benih. Nggak jadi apa-apa. Satu kali plastik Anda harus kosong. Karena benihnya ada di tanah semuanya. Dan itu jadi tuaian yang berlimpah-limpah kan begitu. Jadi cara mengatasi kekhawatiran dengan menabur dong. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6-10. Minta izin dulu sama Ibu Chen yang sudah ayat ini kemarin dibahas. Aku gak bilang-bilang kemarin. Dia udah ngutip-ngutip lagi ngobrol sama saya ngutip ayat ini. 2 Korintus 9 ayat 6-10. 2 Korintus 9 ayat 6-10. Ini juga sama. Ini jemaat Kerdil. Korintus tuh selain Galatia, Korintus adalah jemaat yang dimarahin sama Paulus. Kan begitu. Kenapa? Karena kalian kaya tapi pelit. Kalian kaya tapi gak rohani.
teguran berkali-kali. 1 Korintus tuh berkali-kali. Dan dia bilang gini, camkan ini. Paulus itu orang dominan, Ci. Emosi dia gitu kan. Ya gemes sama yang emang kagak jelas. Karena penuh kasih kan. Dia ingin jemaat ini bertumbuh. Lu sebenarnya hebat lu. Tapi gitu kan kayak camkan ini. Baik. Baik sih kalau lagi marah sama anak-anaknya. Dengerin kata papa. Kan lagi emosi. Bukan karena kita benci kan. Karena sayang. Dengerin. Kalau kamu gak dengerin papa kamu bisa celaka gitu kan. Itu bukan karena benci. Karena sayang. Camkan ini. Bayangin Paulus tuh bisa bilang orang Galatia bodoh, camkan ini gitu ya. Kalau gak kenal Paulus orang salah paham, sangka ini orang kasar. Enggak, dia tuh memang tegas untuk kebenaran gitu. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang mau bilang, wah apaan tuh aku menabur tuai? Ini yang ngomong firman Tuhan. Orang menabur dikit, menuai dikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kita kembalikan pada masing-masing. Mau menuainya banyak atau dikit? Saya pengen naburnya dikit, nuainya banyak kak. Sesat namanya, kan begitu kan? Kan jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirimu dipermainkan. Berarti kalau mau nuainya dikit, nuainya banyak, lu curang berarti nih, sesat. Karena prinsipnya simpel, kamu nabur dikit, nuai dikit. Kamu nabur banyak, nuai banyak. Jadi jangan protes. Hukum tabur tuai itu bukti keadilan Allah untuk ngajarin kita jangan jadi irian jadi orang. Sorry ya kalau orang irian di sini. Bukan orang dari irian jaya bukan. Tapi orang irian tuh orang yang suka iri gitu. Jangan iri. Ini enak banget hidupnya, ini enak banget. Dia nabur kali, dia nuai apa yang dia tabur. Daripada iri mending nabur juga. Orang tuh kalau nggak suka nabur tuh bawanya irian pasti. Jadi orang irian. Tadi kan iri sama sini situ. Nggak usah pusing. Bersuka cita sama orang. Orang tuh kalau musim menuai, semua tuh happy sekampung. Karena semua nuainya bareng-bareng Bapak Ibu. Kecuali ada yang nggak nabur, dia iri. Tetangganya pada nuai, gua enggak. Ya lu salah sendiri. Kagak nabur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi ternyata masalah menabur itu bukan cuma soal benih yang lepas dari tangan Bapak Ibu. Tapi perlu sikap hati yang benar. Menabur, memberikan menurut kerelaan hatinya. Itu bicara soal bahwa kalau menabur itu harus punya sikap hati yang benar. Jangan dengan sedih hati. Kenapa kita sedih? Karena ngerasa kehilangan kan? Kenapa sedih memberi? Menabur, kenapa sedih? Karena kita ngerasa kehilangan. Kita gak bisa melihat itu benih itu sedang tumbuh kalau ada di dalam tanah. Jadi orang tuh sedih hati kalau dia menabur karena pola pikirnya masih belum berubah. Masih salah. Atau jangan memberi karena paksaan. Ya ampun orang modern, orang Bandung. Gak bisa lah dipaksa lah ya gak sih? Diancam udah berpinter-pinter kan? Ya kita kan kalau kita sekarang udah merasakan ini hidup-hidupku. Kan ini keluarga-keluargaku, karir-karirku, uang-uangku. Mana bisa dipaksa? Betul orang gak bisa paksa. Tapi kadang-kadang orang gak paksa pun kita memberi karena terpaksa. Karena apa? Karena takut dilihat orang pelit. Takut dilihat orang gak rohani. Masa aku gak nabur yang baik di hidup anakku. Jadi menabur karena terpaksa. Demi jaga image. Ternyata nabur karena jaga image gak ada gunanya. Itu gak menolong prinsip ini bekerja dengan baik karena sikap hatinya salah. Jadi dalam menabur sikap hati kita tuh harus benar Bapak Ibu. Dengan rela hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Petani itu mentalnya beda. Dia tuh menabur dengan sukacita karena dia ngerti prinsipnya bahwa ini ditabur benih jadi gandum gitu. Ini ditanam jadi anggur. Dia tuh dengan sukacita. Cuman kita ngerasa hilang kayaknya gua. Nah, gitu kan. Dengan sedih hati dan terpaksa. Dan sedih begitu. Tapi kalau kita punya mentalnya petani beneran. Dia akan menabur dengan sukacita. Dapat support dana. Bisa beli benih yang bagus. Itu gak disimpan di gudang. Wah buru tanam kenapa? Walaupun benih ini kosong semuanya dari gudang kita. Kita akan menuai berhektar-hektar. Gitu kan pola pikirnya kan. Dia menabur tuh dengan sukacita. Dan dikatakan dan Allah sanggup. Gitu loh. Di dalam hukum tabur tuai itu ada Allah sanggup. Emangnya Allah gak sanggup memberkatiku? Sanggup. Tapi ikutin sistemnya. Begitu. Karena Allah sanggup. Kamu sedang membatasi kesanggupan Allah waktu kamu gak menabur. Kan begitu. Karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Yang dilimpahkan belum duit dulu loh. Tapi pertumbuhan rohani dulu ternyata.
Jadi waktu kita menabur dalam hal yang baik, dalam hal apapun di bidang hidup kita, yang dituai dulu itu adalah kerohanian kita ternyata. Baru soal yang lain-lain. Karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Jadi yang dituai lebih dulu adalah hal-hal baik yang jadi kualitas kita. Seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, tuh kan? Di mana Allah? Ya Allah ada dalam hukum ini. Dia ciptakan hukumnya, dia sediakan benih bagi penabur. Pertanyaannya adalah begini, Anda penabur bukan? Tuhan beri aku benih, Anda penabur kan? Bukan, sorry, benih itu bagi penabur, gitu kan? Kalau kita nggak punya mental penabur, nggak dikasih benih sama Tuhan. Karena Tuhan memberikan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Jadi begini Bapak Ibu, untuk bisa nikmatin roti, awalnya harus benih. Karena menabur, itu mengubah benih jadi roti. Roti itu gambaran dari kecukupan yang Tuhan berikan buat kita loh. Jawaban doa itu udah di roti. Roti bisa dimakan kalau ada benih yang ditabur lebih dulu. Makanya begini, hukum tabur tuai. Menabur itu proses, menuai itu hasil. Kan begitu. Kalau kita cuma mau menuai, kita cuma mau hasilnya, nggak mau prosesnya. Kalau mau berproses, ya menaburlah dalam kehidupan kita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Saya tuh kalau baca Alkitab tuh suka meng-highlight kata-kata penting, kata-kata kunci. Suka saya baca ulang-ulang, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Wow, dia menyediakan benih bagi penabur. Saya penabur bukan ya? Saya mau jadi penabur gak ya? Oke, kalau saya jadi penabur, Allah pasti akan menyediakan benih buat saya. Supaya nanti jadi roti ditanam untuk dimakan gitu kan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Tuh, Tuhan yang bikin benih itu, benihnya dia kasih, benihnya juga dia yang lipat gandakan. Menumbuhkan buah-buah kebenaran bagi kamu. Allah itu ada dalam hukum tabur tuai, is all about God. Kalau kita gak bisa lihat Tuhan di situ, kita keliru memahaminya. Itu aja. 2 Korintus 9:6-10 ini kan bicara soal bagaimana pengumpulan uang untuk jemaat Yerusalem. Paulus tuh perlu marah-marah dulu karena ngelihat nih jemaat pelit banget katanya begitu. Di-compare sama jemaat Makedonia yang menderita sengsara dalam berbagai penderitaan, pencobaan, sangat miskin, tapi memberi dengan luar biasa. Ternyata memberi itu, menabur itu soal mentalitas. Kalau ngomongin soal uang, saya percaya Bapak Ibu, sebelum orang itu bisa memberi, dia perlu punya karakter yang namanya kemurahan hati. Generosity. Kalau enggak punya generosity, dia akan memberi impulsif. Kalau lagi khotbahnya soal memberi nih. Kalau enggak. Kenapa? Enggak ada trigger. Karena enggak jadi karakter. Tapi kalau kemurahan hati menjadi karakter Anda, karakter tuh kebawa kemana-mana loh. Makanya kalau kita punya pacar nih, atau ada orang bilang gini, pacar gue sebenarnya kalau sama orang tuh galak, jahat. Tapi kalau sama gue tuh baik loh. Orang tuh kalau bener baik, dia baik sama siapa aja. Kalau cuma baik sama kamu berarti dia gak baik berarti. Kok sama aku dia jujur loh, sama orang lain enggak. Berarti dia gak jujur gitu aja. Karena kalau dia orang jujur, karakternya jujur, kemanapun dia pergi dia akan bawa kejujuran kan begitu. Nah kalau orang itu murah hati, kemurahan hati jadi karakter kita, maka kekurangan gak akan menahan kita untuk memberi. Yang menahan kita untuk memberi bukan karena kekurangan loh, kita gak punya kemurahan hati. Makanya kita gak kekurangan pun gak memberi, gak menabur dan sebagainya kan begitu. Ini jemaat betul-betul dimarahin sama Paulus karena ngerasa ada penghambat pertumbuhan rohaninya itu di mentalitasnya dalam semua aspek. Salah satunya soal memberi ini. Mazmur 126. Mari kita lihat. Ini ayat yang terakhir. Capek juga khotbah di sini hari ini. Antara excited, marah-marah, antusias, lapar lagi tiba-tiba. Mazmur 126 ayat 1-6. Ini ada lagunya nih. Nyanyian ziarah. Ziarah itu kan kayak perjalanan rohani, ya. Spiritual journey, ya. Ini kalau orang mau ngerti spiritual journey, salah satunya ayat ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan apa? Memulihkan keadaan. Kita gak suka sama keadaan kita perlu dipulihkan. Nah, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi kalau terjadi pemulihan itu ada sukacita, kan begitu kan? Jadi sukacita tuh hasil dari pemulihan. Makanya dibilang waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita tuh kayak orang mimpi gitu. Nggak mungkin deh kayaknya gitu kan. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai gitu ya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi ketika pemulihan terjadi, orang sampai bisa bilang, Tuhan tuh mengerjakan perkara besar loh dalam hidup orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bapak Ibu coba cari keyword-keywordnya tadi. Ada kata pemulihan di situ, ada kata bersuka cita di situ, gitu ya. Ada kata Tuhan telah melakukan perkara besar di antara kita, di antara orang-orang ini. Lalu muncul ayat yang kita kutip. Makanya kalau baca ayat menyeluruh, biar ngerti konteksnya. Terus dibilang, orang yang menabur akan mencucurkan, dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Konteksnya apa sih? Pemulihan. Kamu mau lihat pemulihan, menaburlah dengan cucurin air mata. Karena waktu kamu menabur, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di antara kamu. Kan begitu? Cara bacanya gitu Bapak Ibu. Mau lihat perkara besar, nyanyi doang. Aku punya Tuhan. Nabur dong supaya Tuhan bisa mengerjakan perkara besar menurut ayat ini. Waktu kamu menabur, gak enak naburnya. Mencucurkan air mata. Nangis, sedih. Belum bisa lihat hasilnya. Tapi menuainya dengan sorak-sorai. Kenapa sorak-sorai? Karena ada pemulihan di situ. Keadaannya pulih. Gitu kan? Yang dibahas di ayat 1 kan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kak Oci, aku ingin hidupku lebih maju. Bagus. Tapi kamu maju sambil menabur benih atau enggak? Nah gitu. Kita cuma pengen maju tapi gak nabur apa-apa. Cuman jadi hidupnya maju tapi gak nuai apa-apa juga. Berjalan maju sambil menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Saya suka kata pasti. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah rindu memulihkan kita. Allah rindu untuk memulihkan keadaan pernikahan kita. Keadaan keuangan kita. Supaya hidup kita bersuka cita. Tapi nabur dong. Supaya pulih. Menaburlah dalam pernikahan Anda. Menaburlah dalam kehidupan rohani Anda. Saya percaya gereja ini fasilitasin banyak hal. Dari mulai mungkin ada komsel, kelas pengajaran, apapun. Hadir supaya ada sesuatu yang ditabur dalam kehidupan Anda supaya bisa menuai pemulihan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau enggak, kita cuma nunggu. Nunggu sesuatu kok gak tumbuh-tumbuh. Yang gak ada ditabur, mau nunggu apaan? Yang paling lucu tuh orang Kristen suka sembunyi di balik kata proses. Sorry bro, lagi diproses. Orang tuh kalau lagi diproses, itu pasti ada ujungnya lah. Ada toilet, saya pernah ke mall sebuah toilet. Ditulis, sedang rusak, sedang diperbaiki. Jadi kan kita nunggu kan, moga-moga besok udah bisa dipakai nih. Kalau sampai tahun depan tetap nggak bisa dipakai, berarti kan nggak diperbaiki Bapak Ibu. Orang Kristen bilang gini, ya nih aku masih diproses, lagi diproses. Ada progres nggak? Kadang-kadang kita nggak berprogres karena kita nggak menabur sesuatu. Kalau kita baca di Mazmur 126 tadi Bapak Ibu, ayat 1-6, itu judul perikop yang LAI kasih. Judulnya adalah pengharapan di tengah penderitaan. Judul perikopnya. Jadi harusnya penderitaan harusnya nggak membuat kita berhenti menabur loh. Justru ketika di tengah-tengah penderitaan Anda harus menabur sesuatu supaya Anda menuai sesuatu. Dan pada akhirnya begini. Kalau hari ini kita sadar hidup kita adalah tuaian. Kalau hari ini kita nggak suka dengan apa yang kita tuai hari ini di pernikahan kita. Kalau hari ini kita nggak suka dengan tuaian yang kita terima di keuangan kita, di kehidupan rohani kita, di pelayanan kita. Simple. Ubahlah apa yang Anda tabur hari ini. Marah, nangis, ngancem Tuhan, nyalain Tuhan, gak akan ubah keadaan. Kalau Anda gak suka dengan tuaian Anda, ubah apa yang Anda tabur hari ini. Kalau di ladang kita tanamin semangka. Terus kita bilang, bosan nih sama semangka. Jangan didoain tuh semangka jadi mangga. Ganti bijinya, ganti benihnya. Jangan lagi tabur benih semangka di ladang Anda. Ganti sama benih mangga. Jadi kalau hari ini kita gak suka dengan apa yang kita tuai dalam anak-anak kita,
Jangan cuma datang ke Bapak Ibu Gembala, tolong dong, tumpangin tangan biar otaknya geser gitu, terus jadi anak baik. Iya, saya kadang-kadang pernah khotbah didatengin, Pak Pendeta, khotbahnya bagus tadi, ini buat anak saya, tolong omongin dia. Tolong nasihatin dia, Pak Pendeta yang ngomong, biar dia dengar. Karena kalau kami yang ngomong, kata orang tuanya nih, gak mau dengar. Saya bilang, Bapak Ibu, Anda yang lahirin dia, Anda yang besarin dia, kasih makan tiap hari, jadiin rumah biar orang sekolah, beliin mainan. 16-17 tahun, Anda yang gak didengar, apalagi saya baru ketemu dia setengah jam. Anda jangan didengerin, nah Anda harus mengubah apa yang Anda tabur. Jangan ngoper bola ke hamba Tuhan. Bukannya kami gak mau nolong, tapi tuain itu perlu waktu. Dan part terakhir Bapak Ibu, kenapa alasan orang gak mau nabur? Kan ada nih orang gak mau nabur nih. Cuman 4 saya temukan, kenapa orang gak mau nabur. 1 pelit, 2 malas, 3 egois, 4 gak percaya. Itu aja. Kenapa orang gak nabur? Ya pelit, artinya dia gak mau lepasin apa yang dia pengen kasih. Atau malas, males biarin aja, dia aja yang kerjain gitu ya. Gak mau nabur sesuatu. Disiplin anak, udahlah istri gue aja. Udah gurunya aja, males gitu kan. Atau egois, cuma mikirin diri sendiri. Yalah, gue pengen enjoy hari ini, gak mau diganggu hari ini waktu gue untuk pelayanan, untuk saat teduh, kelas pengajaran, apaan pun. Enggak. Atau gak percaya hukum tabur tuh, udah. Kalau gak pelit, males, egois, gak percaya. Dan pada akhirnya, kita gak nuai apa-apa. Gimana ya? Saya tuh rindu gitu. UCC ini udah kayak rumah saya, kalau ke Bandung. Karena gak ada gereja lain yang undang saya di Bandung, kayak gitu aja ya. Ya pernah khotbah di beberapa gereja, tapi kalau ini kan kayak rutin gitu ya. Jadi saya menganggap ini kayak rumah saya begitu. Kak Oci, Cicen tuh udah kayak kakak saya buat saya. Kalau datang ke situ, kita ngobrol apa aja lah, pokoknya seru-seruan begitu. Makanya saya kalau lihat wajah-wajah dari sini nih, rindu gitu. Jemaat ini tuh semuanya menuai Bapak Ibu. Menuai di semua bidang dengan yang baik-baik gitu ya. Akan sedih kalau sebagian besar atau sebagian dari jemaat sini nggak ada yang nuai atau nuai yang jelek gitu kayaknya. Ya kita udah sering-sering ke Bandung gitu. Terus dengernya tuaian yang jelek kayaknya ada gimana ya gitu. Atau di jemaat kami juga rindu jemaat-jemaat kami itu menuai hal yang baik. Jangan sampai ketika di-compare sama orang gak kenal Tuhan, hidupnya orang yang kenal Tuhan, anaknya lebih baik, pernikahannya lebih baik, bisnisnya lebih baik. Lah kita orang Kristen hancur gak karu-karuan padahal semua rahasia cara kerja-kerjaan Allah dikasih tahu ke kita. Kita bukan mau bersaing secara jasmani, materi, tapi bagaimana kita bisa menyaksikan Allah itu hidup kalau kita gak bisa buktiin di hidup kita. Hukum tabur tuai itu terlalu simpel Bapak Ibu untuk dijelaskan, simpel banget. Sederhana banget. Hanya saya berharap pemahaman ini menolong kita lebih bergairah untuk melepasin benih dari hidup kita. Untuk pertumbuhan selalu diperlukan benih yang baik dan tanah yang baik. Benih tanpa tanah, nothing. Tanah tanpa benih, cuma jadi tanah kosong lebaran sampah sama tetangga, kan begitu. Tapi ketika benih ketemu sama tanah, di hati kita ini ada tanah nih. Di sebelah kita ada tanah-tanah gitu ya. Di keluarga kita tuh ada tanah-tanah hati yang rindu ditabur. Tabur sesuatu. Termasuk, ini gak ada pesan sponsor nih Bapak Ibu ya. Tuhan yang tahu. Kalau Anda ngelihat UCC nih, misalnya nih ya, siapa tahu ada gitu. Gerejanya kurang ini, kurang itu. Percuma ngedumel. Anda ingin sesuatu tumbuh di gereja ini, tabur sesuatu di gereja ini. Mau tabur perhatian, mau tabur doa, mau tabur dana. Ngedumelin gereja ini percuma, begitu loh. Sama kayak ngedumelin kantor Anda, ngedumelin pernikahan Anda. Wah istri gue udah gini, tabur. Kalau Anda ingin berubah, tabur. Itu prinsipnya sekarang. Tabur apapun. Anda akan melihat tempat di mana Anda menabur. Bahkan tadi kita bahas ya, di tanah Filistin pun kalau ditabur, hasilnya 100 kali lipat. Ekstrim loh itu. Itu kerja kan. Udah, amin. Yuk kita berdiri. Kalau enggak, pembahasannya gak habis-habis. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oh Tuhan, kebenaran-Mu selalu bikin kami bergairah. Firman-Mu itu kekal, hidup. Hukum tabur tuai ini sama tuanya sama bumi ini Tuhan. Kami aja yang kalau hari ini kami hidup dalam
kekalahan karena kami nggak nerapin, itu bodohnya kami. Bumi ini, selama bumi ini ada, dari awal bumi ini diciptakan, hukum tabur tuh sudah ada dan banyak orang menikmati dan merasakan dampaknya. Bahkan merasakan akibat ketika kami melanggarnya. Tuhan, hari ini berikan kerendahan hati untuk kami ngerti dan mau menjadi penabur-penabur. Kalau ada di antara kami jemaat di tempat ini yang hari ini nyesel gitu dengan tuayan yang kami terima. Kami menuai hal yang buruk dalam pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak kami, karir kami. Ketidakpercayaan dari orang-orang terdekat, kami gak dipercaya. Karena kami telah menabur hal yang buruk di masa lalu. Hari ini kami bertobat dalam nama Yesus. Kami mau mulai menabur hal yang baik. Kami mau berhenti menabur yang salah dan mulai menabur apa yang benar. Supaya kami tidak menyesali hidup kami. Kami mau jadi orang yang grateful, bukan full of regret. Kami mau jadi orang yang bersuka cita dan bersyukur sama Tuhan. Grateful, bukan full of regret. Hidupnya penuh dengan penyesalan karena selalu menuai apa yang buruk. Berikan anugerah kekuatan buat anak-anakmu Tuhan. Kalau sekiranya ada di antara kami yang hari-hari ini terpaksa masih harus menuai apa yang buruk. Sisa-sisa dari taburan kami di masa lalu, kami harus menuai dengan penuh tanggung jawab sesuatu yang kami sesali. Berikan anugerah buat kami untuk bisa bertanggung jawab dan kami memulai sesuatu yang baru. Bahkan ketika kami harus ngeriset hidup kami dari nol lagi. Kami tahu kami gak perlu takut untuk bisa membangun masa depan kami. Karena selama bumi ada, hukum Allah akan terus bekerja. Dan di balik hukum itu ada keadilan Allah yang juga bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Allah sanggup melimpahkan segala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang membuat mata kami untuk makin lagi melihat pribadi-Mu. Pribadi kami yang sangat picik, jahat, licik, memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kami, untuk sekolah kami, untuk keuangan kami, untuk relasi kami, untuk karir kami, untuk bisnis kami. It's not good. Makanya Paulus bilang, celakalah. 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 Bahkan waktu kami kadang enggak kami pakai kok untuk hal yang baik. Sehingga kita tidak menabur yang baik. Kita enggak mau rugi dengan waktu kami. Kita enggak mau dengan waktu kita belajar yang tepat tentang pemahaman firman. Kita Kristen. Wow, Christless Christianity ada dalam kehidupan kita. Apa itu? Sungguh berdoa Tuhan. Temui your people yang mencintai Engkau lebih dari apapun. Yang hidup dalam sistem kerajaan-Mu. Memahami dengan tepat. Lebih baik kami gak Kristen Tuhan daripada salah menjadi Kristen. Lebih baik kami tidak menjadi Kristen daripada kami salah mengerjakan kekristenan kami Tuhan. Lebih baik kami keluar dari gedung ini tidak menjadi Kristen sama sekali daripada kami salah menjalani kekristenan seumur hidup kami. Lalu kami kembali kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupan dengan kami salah, kami tidak paham kebenaran-Mu. Kami memotong-motong kebenaran firman-Mu untuk kepentingan kedagingan kami, untuk pembenaran hidup kami. Kami enggak
cukup sampai hari ini. Cukup sampai siang hari ini. Gadget kami lebih penting dari apapun. Kami gak sanggup kehilangan gadget kami. Daripada kebenaran firman-Mu. Please. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba juga. Sebagai yang Kau percayai bersama suami, bersama Koing dan Syuk. Kalau kami tidak memastikan pengajaran yang baik, ampuni kami. Apa yang sudah kami tuai, sekarang kami, apa yang sudah ditabur di masa lalu, maka kami tuai saat ini. Generasi yang gak kuat, generasi yang gak kokoh, generasi yang takut, generasi yang khawatir, generasi yang kami lihat saat ini. Ampuni kami. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Ampuni. Ampuni kami. Kami gak mau mengulang kesalahan. Kami mau mengerjakan yang tepat. Yang tepat. Yang tepat. Sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan apa yang menjadi isi hati. Benarlah. Kau boleh ambil semuanya Tuhan. Dari hidup hamba-Mu ini. Tapi jangan roh-Mu. Tapi jangan roh-Mu. Kami gak mau salah melihat parameter yang ada. Enggak Tuhan, enggak. Terkadang sulit, terkadang susah. Tapi kami percaya saat kami menabur dengan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Apa yang ada di keadaan Sion itu Tuhan, itu terjadi di tubuh Kristus di UCC ini. Tolong kami. Orang-orang, jadikan kami. Kami mau terima anugerah-Mu untuk membentuk kami. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Menjadi orang-orang yang tidak skillful saja. Tapi tanpa Tuhan di situ. Dalam kepandaian kami. Tidak ada Tuhan. Cuma pandai aja. Dalam diri sendiri. Diakui manusia. Tapi gak ada Tuhan di situ. Kamu, no. Gak mau hidup kayak gitu. Gak mau Tuhan. Gak mau. Kami minta anugerah-Mu untuk tolong kami. Untuk tolong kami hidup di dalam kehendak. Makasih. Makasih buat firman-Mu. Makasih Tuhan. Buat yang belum mendengarkan dengan dan menjadi memahaminya. Tidak hanya kognitif. Tapi dalam hati mengakui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sanggup merangkul kebenaran ini dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan beranugerah. Untuk mereka juga mengambil waktu mendengar ulang firman-Mu ini. Sampai pribadi-Mu ditemukan. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.